Perkenalkan, nama saya Jeremy Aiduni, NIM 2224 10 10 10 48 dari kelas Data Mining B. Jadi di sini saya akan membahas LKM 2 yaitu tentang eksplorasi data dengan Matplotlib. Jadi di sini soal yang nomor satu adalah jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi dataset itu merupakan suatu kumpulan data yang terstruktur dan biasanya dalam bentuk tabel dan digunakan untuk analisis dan juga pembelajaran mesin atau mesin learning. Lalu data training adalah subset dari dataset yang digunakan untuk melatih model mesin. Sedangkan data testing adalah subset yang digunakan untuk menguji performa setelah pelatihan. Lalu soal yang nomor dua, jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi proses penyusunan dataset itu diantaranya adalah pengumpulan data. Jadi data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, baik itu dari survei, sensor, basis data, maupun yang lainnya. Lalu pembersihan data. Jadi data yang dikumpulkan bisa jadi tidak sempurna, dan langkah ini akan mengidentifikasi dan melakukan penanganan nilai yang hilang, outlier, ataupun kesalahan yang lain. Lalu yang selanjutnya ada penggabungan data. Data dari berbagai sumber ini nanti akan digabungkan menjadi satu dataset yang utuh. Lalu yang selanjutnya adalah pengkodean data. Jadi data kategoris ataupun teks kadangkala itu perlu dikodekan menjadi bentuk numerik agar bisa digunakan dalam analisis ataupun pembelajaran mesin. Lalu yang selanjutnya adalah pembagian dataset. Jadi dataset akan dibagi menjadi subset data training dan data testing untuk melatih dan menguji model. Lalu yang terakhir adalah validasi. Jadi dataset perlu divalidasi untuk memastikan kesesuaian dan juga keakuratannya dengan tujuan analisis atau pembelajaran mesin. Lalu soal yang ketiga adalah jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi dataset iris ini adalah dataset klasik yang sering digunakan di dalam pembelajaran mesin dan juga statistika. Dataset ini terdiri dari 150 sampel iris dan masing-masing tiga spesies iris yaitu setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Dan setiap sampel memiliki empat atribut yaitu panjang sepal dalam sentimeter dan lebar sepal dalam sentimeter, panjang petal dalam sentimeter, dan lebar petal dalam sentimeter. Dan arti atribut dataset iris adalah pengukuran fisik bunga iris yang digunakan untuk mengklasifikasikan spesies ini. Dan kelas pencatatan iris merupakan spesies dari masing-masing sampel iris. Itu ada iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Dan dataset iris ini merupakan klasifikasi atau label yang diberikan di setiap sampel berdasarkan spesies iris yang bersangkutan. Lalu tujuan analisis atau pembelajaran mesin menggunakan dataset iris. Iris mata ini untuk memprediksi atau mengklasifikasikan spesies iris berdasarkan karakteristik fisiknya. Lalu yang soal nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy dan pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan juga unknown. Jadi di sini yang pertama adalah import matplotlib.pyplot SPLT. Jadi akan mengimport pyplot dari matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Lalu ada import numpy SNP, import pandas SPD. Lalu uh, iris pd.read.csv, yang mana itu akan diambil dari iris dataset CSV, yang mana nanti akan membaca dataset iris dari file CSV dan juga menyimpannya di dalam data frame pandas yang disebut iris. Lalu ada array iris sama dengan iris.toNumPy. Ini akan mengkonversi data frame pandas iris menjadi NumPy menggunakan metode toNumPy. Lalu yang selanjutnya adalah ini setosa array iris, dan array iris akan mengambil kolom terakhir yang mana ini -1, jadi akan memilih subset dari array iris yang mana nilai terakhir atau kolom terakhir itu
setiap barisnya itu adalah setosa dan menyimpan di dalam array setosa. Itu juga yang versi color, Virginica, dan juga unknown. Mungkin di sini eh, langsung aja coba kita run. Nah, jadi eh, setelah kita run, jadi dataset iris itu akan dibagi menjadi 4 subset berdasarkan kelasnya, yang nantinya dapat digunakan eh, sebagai analisis dan juga analisis lebih lanjut atau pemodelan. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 5. Jadi di sini buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Dan berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Jadi yang A ini adalah sepal length dan petal wide, yang B sepal wide dan petal length, dan yang C sepal length dan petal length, yang D sepal wide dan petal wide. Di sini kita disuruh gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy. Ya, jadi yang A ini ada X sama dengan setosa dan akan mengambil eh, kolom keempat dan lebar petal kolom ke satu dari kelas setosa. Lalu yang selanjutnya, eh, jadi yang selanjutnya setelah kita mengambil kolom keempat yang sebagai panjang sepal dan juga kolom ke satu sebagai lebar petal dari kelas setosa. Lalu yang selanjutnya adalah scatter X, Y color red. Ya, jadi akan membuat scatter plot untuk setosa menjadi warna merah. Itu juga yang versi color dan juga Virginica dan juga unknown. Di sini versi color nantinya akan diberikan warna hijau, Virginica biru, dan unknown dengan kuning. Di sini kita langsung coba run. Ya, jadi ini adalah outputnya yang akan memvisualisasikan sebaran data iris pada setiap kelas. Ada yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Dan ini berdasarkan atribut sepal length dan petal wide. Jadi di sini kelas Setosa yang warna merah yang menunjukkan kalau sebagian besar Setosa ini berada di titik konsentrasi di bawah plot dengan sepal length yang relatif pendek dan petal wide-nya juga lebih kecil. Ini menunjukkan kalau iris setosa itu cenderung memiliki sepal yang pendek dan juga petal yang lebih sempit dibandingkan kelas yang lainnya. Lalu yang kelas versi color ini yang hijau di scatter plot versi color ini titiknya tersebar di bagian tengah plot. Ya, dengan length yang cenderung sedang dan petal weight-nya juga lebih lebar dibandingkan setosa. Jadi ini menunjukkan kalau variasinya itu cukup merata pada sepal length dan juga petal weight yang untuk warna hijau ini yang versi color. Lalu yang biru ini menunjukkan kalau titik-titiknya itu sebagian besar berada di atas plot dengan sepal length-nya yang relatif lebih panjang dan juga petal weight-nya ini cukup bervariasi. Ini karena ini menunjukkan kalau iris virginica ini yang warna biru cenderung memiliki sepal yang lebih panjang, namun petal yang bervariasi. Lalu yang data unknown yang warna kuning. Jadi yang unknown ini akan ditampilkan pada ini pada scatter plot dengan warna kuning. Tapi karena di dalam kode yang diberikan itu tidak diinisialisasi untuk variabel unknown. Jadi mungkin yang selanjutnya yang B. Jadi yang B ini adalah separt wide dan juga petal length. Mungkin sama kayak yang tadi, yang ini cuman kita di sini
X-nya itu kita akan mengambil kolom ketiga dan juga di lebar sepal dan juga panjang petalnya itu di kolom kedua. Lalu kita akan mengubah warna setosa itu atau warna setosa itu akan kita jadikan warna merah. Lalu versi color dengan warna hijau, virginica warna biru, unknown sama itu warna kuning. Dan ini adalah outputnya. Kita coba run. Jadi sama aja ini visualisasi dari sebaran data iris. Dan juga kalau yang warna merah ini sebagian besar ada di bagian bawah plot dengan sepal weight-nya yang relatif besar dan petal length-nya pendek. Dan ini menunjukkan kalau iris setosa ini memiliki lebar yang cukup besar, namun memiliki petal yang lebih pendek dibandingkan kelas lainnya. Lalu yang warna hijau versi color ini terletak di tengah-tengah dengan weight cenderung sedang dan petal length-nya lebih panjang dibandingkan setosa. Lalu yang warna biru Virginica di sini sebagian besar berada di atas plot dengan sepal weight yang relatif kecil dan petal length yang jauh lebih panjang. Ini karena menunjukkan kalau Virginica ini memiliki sepal yang lebih ramping. Lalu yang unknown kuning, lalu ke yang selanjutnya yang C. Jadi yang di sini sama ya, kita akan mengambil eh, data panjang sepal itu dari kolom keempat dan panjang petalnya kolom kedua. Lalu akan yang setosa diganti dengan warna red, versi color hijau, Virginica biru, dan unknown-nya kuning. Kita coba run. Ini hasilnya. Jadi em, di sini untuk kelas setosa ini titiknya berada di bawah. Jadi bikin terkelompok di bawah seperti ini dan menunjukkan kalau iris setosa ini cenderung memiliki panjang sepal dan panjang petal yang lebih kecil dibandingkan iris yang lain. Lalu yang warna hijau untuk versi color ini menunjukkan kalau titiknya ini ada di antara setosa dan virginica. Meskipun tidak seluruhnya terpisah dengan jelas, tapi ini kelihatan kalau iris yang warna hijau ini cenderung memiliki panjang sepal dan panjang petal yang sedang. Lalu yang warna biru, virginica, bisa kita lihat tersebar di bagian atas plot dan menunjukkan kalau iris virginica ini memiliki panjang sepal dan panjang petal yang lebih lebar, yang lebih besar dibandingkan kelas yang lainnya. Itu pula yang kuning, yang data unknown. Lalu yang selanjutnya yang D, scatter plot sepal width dan petal width. Baik. Jadi di sini X setosa akan mengambil kolom keempat di lebar sepal dan kolom kedua di kelas setosa. Lalu sama colornya warna merah yang versi color green, Virginica blue, unknown-nya yellow. Kita run. Jadi setelah di run outputnya ini sebarannya itu kalau yang untuk setosa warna merah terlihat kalau ada di daerah bawah plot. Dan di sini iris setosa yang ini memiliki lebar sepal dan lebar petal yang relatif lebih kecil jika dibanding kelas yang lainnya. Lalu yang warna hijau, yang versi color di sini bagian besar berada di tengah, ya di antara Virginica dan juga yang setosa. Dan kalau yang versi color ini lebar sepal dan lebar petalnya ini sedang. Variasinya juga cukup merata. Yang Virginica warna biru tersebar di bagian atas plot. Dan lebar sepal dan lebar petalnya ini bisa dibilang lebih besar ya dibandingkan yang kelas lainnya.
Begitu juga yang unknown yang warna kuning ini. Jadi yang berikutnya yang soal nomor 6, di sini kita disuruh menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan pada setiap kelas pada scatter plot. Jadi pada setiap scatter plot ini menunjukkan pengelompokan data di setiap masing-masing dari kelas bunga iris. Dan dalam setiap plot, poin-poin data dari masing kelas itu diberi warna yang berbeda-beda sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan tadi. Yaitu yang setosa diberi warna merah, versicolor itu hijau, dan virginica itu biru. Lalu yang tidak diketahui itu kita atau yang unknown kita beri warna kuning. Dan dengan pengelompokan ini kita bisa melihat pola atau hubungan yang mungkin ada di antara atribut-atribut yang dipilih untuk setiap pasangan atribut. Lalu yang ketujuh, soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown dan jelaskan bagaimana cara meramal jenis unknown. Nah, jadi untuk meramal jenis data unknown, kita bisa menggunakan metode klasifikasi seperti Nair-Snakeborn, kayak Nair-Snakeborn, ataupun model klasifikasi lainnya. Dan dengan menggunakan fitur yang ada, seperti tadi panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal, itu dapat menghitung jarak antara data yang tidak diketahui dengan data yang diketahui. Selain itu juga dapat memprediksi jenis data yang tidak diketahui dengan identifikasi kelas-kelas terkait data. Dan pendekatan ini juga bergantung pada asumsi data yang cenderung ada dalam kelas yang sama. Tapi keakuratan prediksi itu tergantung dari kualitas dari model, klasifikasi, serta fitur yang digunakan. Lalu soal yang nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Dan hintnya adalah gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas. Jadi yang di sini setosa data sama dengan array iris. Array iris akan mengambil slicing. Jadi ini akan adalah operasi pemilihan data dan data kelas setosa ini dipilih dengan memeriksa kolom terakhir. Jadi akan dipilih kolom 1 hingga 4 saja karena ini indeks 1 dan indeks 5. Jadi kolom 1 sampai ke kolom 4. Lalu versi color ini 1 dan 5. Jadi sama kayak yang tadi tapi ini untuk versi color. Dan juga yang untuk Virginica. Dan yang selanjutnya adalah PLT plot setosa underscore data dot t colornya red. Jadi akan buat eh, plot untuk setosa menggunakan fungsi plot di matplotlib dan digunakan untuk setosa data ini dot t agar setiap baris itu mewakili satu atribut atau satu kolom. Dan yang akan diplot setelah itu plotnya itu akan diberikan warna merah. Lalu sama yang ini font 1 dan font 2 digunakan untuk menentukan font dan juga ukuran teks. Lalu PLT title di sini akan menambahkan judul plot dengan teks data iris dan menggunakan properti font yang telah ditentukan. Lalu PLT xtext di sini akan mengatur label di sumbu X. Jadi nanti akan digunakan untuk membuat array angka dari 0 hingga 3. Dan juga petal width, petal length, petal sepal wide, dan sepal length-nya akan digunakan sebagai label sumbu X. Lalu saat ini X label akan menambahkan label pada sumbu X. Dengan teksnya itu keterangan dan juga property font yang telah ditentukan. Lalu akan ditampilkan dengan PLT show. Kita coba run. Nah ini. Jadi akan menampilkan visualisasi sebaran data dari kelas setosa, versi color, dan virginica. Berdasarkan atribut yang tadi, yaitu petal wide, petal length, sepal wide, dan juga sepal length. Jadi di sini setiap garisnya itu terdiri dari 4 titik yang mewakili satu data iris. Yang mana merah itu setosa, hijau versi color, dan biru virginica. Dan sumbu-sumbu pada plot ini mewakili 4 atribut, itu
petal wide, petal length, sepal wide, dan juga sepal length. Dan juga di sini di masing-masing atribut itu diwakili dengan ini, apa namanya, vertikal. Garis vertikal di sumbu dan juga garis-garis ini saling terhubung dengan garis horizontal. Yang ini mempresentasikan satu data iris. Dan perubahan arah atau tinggi, perubahan tinggi ke rendahnya garis ini menunjukkan perbedaan nilai atribut di setiap data iris. Lalu yang selanjutnya, di sini jelaskanlah bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas di koordinat plot. Jadi pada plot koordinat paralel di atas, data iris dari setiap kelas itu setosa, versicolor, dan virginica direpresentasikan secara terpisah dan setiap garis melintasi sumbu representasi atribut. Itu petal wide, petal length, sepal wide, dan juga sepal length yang mewakili satu bunga iris. Dan karakter pengelompokan setiap kelas itu setosanya dengan warna merah, versicolor hijau, dan virginica biru. Jadi plot koordinat paralel dapat memungkinkan kita untuk memperhatikan pola-pola karakteristik setiap kelas dalam dataset iris yang dapat membantu dalam analisis pemahaman lebih lanjut terhadap data tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan analisa. Jadi di soal nomor 1 kita membahas makna dari dataset, data training, dan data testing. Yang mana data itu yang tadi dataset itu adalah kumpulan data terstruktur yang digunakan untuk analisis dan pelajaran mesin. Data training adalah subset dataset yang digunakan untuk melatih model mesin, dan data testing adalah subset yang digunakan untuk menguji performa model setelah pelatihan. Soal yang nomor 2 membahas tentang penyusunan dataset, yang mana proses penyusunan dataset itu meliputi pengumpulan data, pembersihan data, penggabungan, pengkodean, bagian dataset menjadi data training, dan data testing, serta validasi. Lalu soal yang nomor 3 itu makna atribut dari kelas dataset iris. Jadi atribut dataset ini, iris ini adalah pengukuran fisik bunga iris, seperti panjang petal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Dan juga terdiri dari masing-masing sampel iris, yaitu iris setosa, virginica, dan versicolor. Soal nomor 4, di soal ini kita diperintah untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Lalu dipisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Dan dataset iris ini dimasukkan sebagai array 2D di NumPy. Lalu setiap kelas dipisahkan dalam array yang berbeda. Itu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Soal nomor 5, di soal ini kita disuruh membuat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas. Scatter plot dibuat untuk setiap pasangan atribut pada setiap kelas, bahkan termasuk unknown dengan warna merah untuk stosa, hijau untuk versicolor, biru virginica, kuning untuk unknown. Soal nomor 6 itu adalah penjelasan karakter pengelompokan di scatter plot ini. Jadi setiap scatter plot menunjukkan pengelompokan data untuk setiap kelas bunga iris. Lalu warna yang berbeda di setiap kelas akan mempermudah proses identifikasi. Soal nomor 7 tentang meramal jenis data unknown. Jadi kita dapat menggunakan k-nearest neighbors dengan mempertimbangkan fitur apa saja yang ada di dalam data yang diketahui. Soal nomor 8, jadi tentang paralel koordinat plot. Jadi dapat digunakan untuk memvisualisasikan data iris dari setiap kelas dengan terpisah, dan data dan karakter pengelompokan setiap kelas akan ditunjukkan untuk pola garis pada plot koordinat paralel. Soal nomor 9 ini menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan di setiap kelas pada koordinat plot, yang mana di setiap plot koordinat paralel di atas itu data iris dari setiap kelas, yaitu setosa, versicolor, dan virginica direpresentasikan secara terpisah. Dan kesimpulannya yaitu tentang penggunaan matplotlib serta pyplot, dan juga analisis data pada setiap tahap yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dataset iris, termasuk pengelompokan data berdasarkan kelas, dan juga visualisasi pola pada scatter plot dan paralel koordinat plot. Dan langkah-langkah analisis ini penting untuk memahami karakteristik data, memvalidasi model, dan membuat prediksi yang akurat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.